Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentu seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah misteri yang berjudul Terjebak Tipu Daya Setan. Bu, aku ke kebun dulu. Demikian kata Pak Harjo sambil membanting pintu. Bu Harjo hanya bisa tersenyum kecut. Penyesalan tampak menyemburat di wajahnya. Maklum, ia tak dapat memberikan kehangatan dan kenikmatan ketika suami sedang sangat membutuhkannya. 2 hari ini Pak Harjo terus saja uring-uringan. Entah kenapa di usia yang sudah menginjak kepala 4, boleh dikata hampir tiap malam ia selalu ingin berasik masyhur dengan sang istri. Tapi apa daya, Bu Harjo sedang kedatangan tamu rutin. Sayup ia hanya mendengar teriakan istrinya, "Pak, jangan lupa sholat isya." Pak Harjo hanya menghembuskan nafasnya kuat-kuat sambil terus melangkah. Ketika tiba di pinggiran kampung, tepat di titian bambu, ia berpapasan dengan Marni, janda bertubuh sintal dan berkulit kuning langsat. Kang Harjo," sapanya. Dik Marni," sahut Pak Harjo sambil matanya menatap tajam ke arah pangkal buah dada Marni yang menyembul. "Mau jaga kebun, Kang?" tanya Marni. "Iya, soalnya minggu depan sudah mau panen," jawab Pak Harjo sambil menatap Marni dengan pandangan nakal. "Oh, semoga hasilnya memuaskan, Kang." "Tapi dingin loh, Kang," ujar Marni sambil menatap langit yang sudah mulai mendung. Pak Harjo menatap langit sambil bergumam, "Iya, kalau ada yang pasti enak." "His, Kang Harjo," kata Marni manja. "Tapi jangan bilang-bilang Mbak Yu ya. Nanti aku temani dan jawaban jamu biar jos." "Benar," kata Pak Harjo harap-harap cemas. Marni pun berjalan sambil menjauh, sambil mengerlingkan matanya dengan genit. Angan Pak Harjo langsung saja menerawang jauh. Ya, Marni adalah seorang janda muda yang baru setahun ditinggal suaminya karena kecelakaan kerja. Untuk menyambung hidupnya, Marni pun menjajakan jamu di desanya. Racikannya ternyata disukai banyak orang, khususnya para ibu, balita, gadis remaja, bahkan para bapak. Mereka merasa puas dan puas atas hasil yang didapat setelah meminum jamu racikan Marni. Sebenarnya banyak lelaki yang diam-diam menaruh hati padanya, tapi apa daya, tak satu pun ada yang berhasil mendekati. Maklum, Marni benar-benar sosok yang mampu menjaga kehormatannya. Walau begitu, tiap-tiap berkumpul, para kaum lelaki dengan tanpa sadar pasti akan mengatakan bahwa dirinya adalah pria beruntung jika dapat menyunting Marni. Para kaum ibu bukan tidak tahu jika diam-diam suaminya menaruh hati pada Marni. Tapi mereka yakin jika rutin meminum jamu racikan Marni, sudah pasti sang suami enggan berpaling dari dirinya. Ya, salah satu andalan jamu racikan Marni adalah sari rapat. Waktu terus bergulir, Pak Harjo yang sejak tadi tiba di gubuknya terus saja melamun. Gaya Marni ketika menyatakan akan menemaninya tergambar jelas di depan matanya. Baru saja Pak Harjo selesai memeriksa ladang jagungnya, terdengar suara petir yang diiringi dengan gerimis. Pak Harjo pun menarik kain sarung dan merapatkan pintu gubuknya, lalu membaringkan tubuhnya di lantai yang hanya beralaskan tikar usang. Ia berusaha untuk memikirkan hasil panennya nanti, tapi bayangan Marni malahan tampak semakin nyata. Mendadak telinganya menangkap desir langkah lembut yang berhenti di depan pintu gubuknya. Kang Harjo." Sontak Pak Harjo pun membuka pintu gubuknya sambil menggamit tubuh Marni untuk segera masuk. Sementara Pak Harjo menyenter ke beberapa tempat untuk memastikan bahwa Marni tidak diikuti oleh orang lain. Setelah dirasa aman, Pak Harjo segera menutup pintu gubuknya dan mengecilkan cahaya lampu tempel. Suasana pun berubah jadi romantis. Marni dengan lincah membuka termos yang dibawanya dan menuangkan isinya ke gelas dan mengangsurkannya kepada Pak Harjo. "Diminum, Kang," katanya manja.
Biar jos. Tambah Marni sambil mengerling dan menjatuhkan kepalanya di paha Pak Harjo. Pak Harjo pun jadi lupa diri. Sesaat ia membelai rambut dan menyeruput ramuan yang dibuat oleh Marni. Entah siapa yang memulai, kini bibir keduanya sudah saling pagut dan tangan mereka saling belai di tempat-tempat yang sensitif. Sesekali keduanya menarik nafas panjang dan kesempatan itu digunakan Pak Harjo untuk menenggak habis ramuannya. Tak lagi hanya bibir dan jari-jari, kini keduanya telah menyatu. Sekali ini, Pak Harjo merasa bak seorang kesatria yang pilih tanding. Betapa tidak, belum sampai 15 menit, Marni sudah berulang kali menggapai puncak kepuasan. Ayo Kang, bareng, aku sudah gak kuat. Rengek Marni sambil menggigit kecil daun telinga Pak Harjo. Rengekan itu membuat Pak Harjo makin bersemangat untuk menunjukkan kejantanannya. Hingga akhirnya lahar yang selama ini terpendam itu pun membuncah keluar, dibarengi dengan dengusan kepuasan Pak Harjo. Tak lama setelah itu, Pak Harjo pun tertidur kelelahan sambil mendekap tubuh Sintal Marni. Ia terbangun bersamaan dengan hembusan angin yang menerobos lewat bilik dan suara ingar orang memukul kaleng, kentongan, dan teriakan. Pergi, hus, hus, hus. Kang Harjo, ladangmu, ladangmu. Dengan lesu dan malas Pak Harjo pun keluar dari biliknya. Hatinya langsung saja terkesiap. Betapa tidak, tanaman jagung yang akan dipanen telah rata dengan tanah akibat dimangsa babi hutan. Astagfirullah, ternyata semalam aku terjebak oleh tipu daya setan. Sesal kemudian tidak berguna, demikian kata pepatah. Hal itulah yang dirasakan oleh Pak Harjo sambil menatap ladang jagungnya. Alih-alih mendapatkan Marni, yang ada hasil panen yang bakal diraihnya pun musnah. Kang Ardi, sang adik ipar yang ladangnya berdekatan dan tadi membangunkannya, hanya bisa membesarkan hatinya. Sudahlah Kang, anggap ini sebagai peringatan agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sejak dulu para sesepuh kampung sudah mengingatkan, pemimpin kawanan babi yang ada di hutan dan gunung ini adalah siluman perempuan yang akan terus menggoda para petani agar anak buahnya dapat makanan. Tambahnya lagi, Pak Harjo pun hanya dapat mengangguk lesu. Ia tak tahu apa yang akan dikatakannya kepada sang istri dan anaknya yang sangat berharap hasil dari panen kali ini bisa membeli sepeda motor untuk keperluan sekolahnya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.